Iya, selamat pagi Ibu Indah. Pagi Pak Amir. Iya, Bu Betia, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Amir. Ya, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Ibu Betia dan Ibu Winda. Baik, Winda, pada hari ini Ibu Winda dan Ibu Betia akan mengadakan coaching, Bu ya. Ya, Nah, yang sebagai coachnya Ibu Winda, kemudian Bu Betia. coachingnya Ibu Betia sebagai coach, kemudian Ibu Winda sebagai coach ya. Iya, Baik Ibu Betia, apakah Ibu sudah mempersiapkan untuk kegiatan coaching pada hari ini? iya, sudah Pak Amir. Saya sudah menyiapkan beberapa penggalian data untuk kegiatan coach hari ini, sesuai dengan Baik, alur cerita. baik Ibu, kalau Ibu sudah siap, berarti saya persilahkan untuk mengadakan coaching dengan Ibu. Ya, terima kasih Pak Amir atas kesempatannya. Baik Bu Indah, mungkin kita akan melakukan kegiatan coaching hari ini dengan alur tirta begitu. Ya, Nah, baik. Bu Winda, kira-kira Bu Winda hari ini apa yang ingin dikonsultasikan terkait permasalahan yang Bu Winda hadapi begitu? Dan tujuannya kira-kira yang ingin didapatkan Bu Winda dari kegiatan coaching kali ini itu apa begitu? Saya ingin Dipersilahkan Bu Betia. mendapatkan. Ya, mungkin Pak Amir mengalami kendala koneksi begitu. Kita lanjutkan saja Bu Winda. Ya Ibu, ini kebetulan di sekolah ada permasalahan terkait dengan perilaku anak-anak mengenai sopan santun. Dan yang saya harapkan dengan coaching kali ini saya mendapatkan menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga anak-anak memiliki sopan santun atau adab di sekolah ini. Ya, nah kira-kira Bu Winda itu permasalahan tersebut terjadi karena apa begitu? Kalau yang saya lihat ini Bu Betty, sebelumnya saya jelaskan dulu ya permasalahannya ini. Di Ya, sekolah ini kan diharapkan sekali anak-anak itu berakhlak mulia. Salah satunya itu yang memiliki kesopanan terhadap orang yang lebih tua. Anak-anak di sekolah ini sudah sangat jarang Ibu, misalkan nih lewat di depan guru atau orang yang lebih tua itu dengan jalan menunduk atau memberikan salam sangat jarang sekali. Itu membuat saya prihatin, saya khawatir dengan keadaan tersebut. Jadi apabila mereka itu lewat di depan guru, mereka itu kayak nggak peduli, kayak biasa aja. Kayak biasa, kayak bener-bener berbeda, sangat jauh berbeda dengan anak-anak yang dulu. Nah, jadi saya ini heran, kenapa mereka seperti itu? Apakah mereka tidak memahami betul bahwa etika itu penting, bahwa profil pelajar Pancasila pun terkait dengan berakhlak mulia itu, Bu Betia. iya Bu Winda terkait akhlak apa harapan Bu Winda, kira-kira Bu Winda akan melakukan hal apa atau tindakan Bu Winda untuk meningkatkan akhlak atau sopan santun dari peserta didik Bu Winda ya sesuai dengan Bu Winda harapkan. Sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan Ibu, bagaimana caranya ya supaya anak-anak ini memiliki etika yang tinggi gitu loh. Maksudnya mereka benar-benar memahami sopan santun, mereka melakukannya begitu. Setelah saya pikir-pikir, mungkin apa bisa ya misalkan dari wali kelasnya langsung menyampaikan dulu. Karena kadang anak-anak ini kan lebih mendengarkan wali kelas dibandingkan guru kelas yang lain. Mereka Hmm. lebih menurut dengan wali kelasnya, begitu Bu Betty ya. Iya. Nah, karena Bu Winda telah mengetahui bahwa akan berkolaborasi dengan wali kelas terkait mewujudkan harapan Bu Winda, bagaimana rencana aksi yang lebih detail atau tindakan Bu Winda yang lebih detail untuk meningkatkan atau membangun kolaborasi bersama wali kelas tersebut terkait menerapkan beberapa hal yang mungkin bisa memberikan pembelajaran terhadap peserta didik dalam me- dalam memberikan pemahaman karakter, dalam membangun karakter mereka begitu. Mungkin yang pertama kita sebagai guru tuh harus memberi contoh dulu ya Bu ya, memberi contoh di depan anak-anak bagaimana kita sering menyapa mereka, mungkin setiap pagi menyapa, terus kita di depan orang yang lebih tua pun kita nih sesama guru pun sepertinya memang harus jalan menunduk. Jadi kan itu kan contoh bagi mereka ya Bu, agak menunduk sedikit. Jadi mereka melihat oh guru saya begini. Lalu kemudian mungkin kita
mungkin saya ini ingin menyampaikan kepada kepala sekolah dulu. Saya sampaikan kepada kepala sekolah mengenai apa yang terjadi di sekolah, Bu, seperti ini. Mungkin nanti ini Bu terkait dengan profil pelajar Pancasila bahwa anak-anak itu harus berakhlak mulia begitu. Lalu mungkin Ibu akan bisa menyampaikan kepada rekan di rapat. Nah, jadi di saat sampaikan di rapat akan ditekankan mengenai perilaku anak tersebut sehingga pada wali kelas agar sering menyampaikan atau menerapkan mengenai sopan santun anak tersebut di kelas. Jadi karena terbiasa anak-anak disampaikan, nak harus seperti ini, wali kelasnya menyampaikan mungkin setiap hari ya, karena anak-anak kalau terbiasa mereka akan lebih masuk gitu, dan kita juga memberi contoh. Mungkin seperti itu dulu Bu Betty ya. Ya, bagus Bu Winda. Bu Winda sudah menentukan akan melakukan tindakan apa untuk mencapai harapan dari Bu Winda begitu. Nah, selain wali kelas mungkin ada yang terlibat untuk mewujudkan komitmen, untuk mewujudkan rencana aksi tersebut. Kira-kira Ibu akan bekerja sama dengan siapa lagi begitu? Dan kapan akan dilakukan? Selain wali kelas mungkin bisa dengan tenaga pendidik yang lain, mungkin juga dengan orang tua, karena kan ada beberapa kali yang rapat mengundang orang tua. Nah, akan disampaikan perihal perilaku anak-anak yang bagaimana. Jadi tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga anak-anak akan mendapatkan pengetahuan atau ilmu tentang sopan santun. Mereka juga akan diajarkan hal tersebut di rumah. Di sekolah bisa dengan tenaga pendidik ataupun yang menjaga kantin atau siapapun itu yang ada di sekolah bisa diajak bekerja sama mengenai perilaku anak tersebut. Ya, baik Bu Winda, ternyata Bu Winda sudah memahami, mendapatkan solusi ya, bahkan sudah membuat komitmen, menjabarkan harapan Bu Winda terkait harapan tersebut, bagaimana cara mencapainya, sudah baik sekali begitu. Bu Winda, begitu Pak Amir. Jadi ternyata permasalahan Bu Winda sudah menemukan titik terang bagaimana, dan mungkin saya akan menanyakan kembali kepada Bu Winda bagaimana terkait hasil dari rencana aksi menyelesaikan permasalahan yang Bu Winda hadapi. Ya, terima kasih Bu Winda atas berbagi permasalahan dan mencari solusi bersama-sama atas kesempatan kali ini. Terima kasih Bu Winda. Juga Ibu, akhirnya saya mendapatkan pemecahan masalahnya. Semoga saya bisa segera melaksanakannya. Dan juga anak-anak memiliki etika yang baik, berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Betty ya. Iya, terima kasih. Jadi nanti mungkin saya akan bertanya kembali pada Bu Winda sebulan atau beberapa minggu lagi terkait hasilnya. Baik Pak Amir, tadi kegiatan coaching kali ini bersama Bu Winda mendapatkan beberapa insight dan solusi yang akan dikerjakan begitu. Baik, terima kasih Ibu Betia dan Ibu Winda. Tadi saya mengamati percakapan dari Ibu Betia dengan Ibu Winda ya. Sangat bagus tadi ketika coach tadi kan sudah menyampaikan pembuka, kemudian menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas ya. Kemudian juga tadi coach ini juga luar biasa memberikan penjelasan dan harapan-harapan apa sih ke depan yang sudah direncanakan. Kemudian coach tadi juga sudah terbuka ya, mampu mengeksplorasi sehingga si coach ini mampu merespon dengan lancar dan bisa menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan mencari alternatif atau solusi apa sih ke depannya yang ingin dilakukan oleh si coach tadi. Kemudian tentang rencana sangat bagus tadi juga coach memberikan pertanyaan pengambilan keputusan secara mandiri oleh si coach tadi. Kemudian tentang tanggung jawab tadi juga coach mampu mengarahkan atau membangun komitmen ke depan apa yang akan dilaksanakan atau dilakukan si coach tadi. Nah, sangat bagus. Mungkin itu saja tanggapan dari saya, Ibu Betia dan Ibu Winda. Terima kasih. Terima kasih Pak Amir. Bu Winda. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Bu Winda, selamat pagi Pak Amir. Selamat pagi Bu Betia.
Ya, sepertinya hari ini kita sudah akan melaksanakan kegiatan coaching ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pak Amir gitu. Boleh dimulai untuk Bu Winda sebagai coach dalam melakukan coaching kali ini terhadap Pak Amir sebagai coach. Silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Winda. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Tapi ya kalau ketemu ibunya pastinya lah ada yang ingin disampaikan dengan ibu ini. Oh, alhamdulillah. Sesuai rencananya Pak Amir. Apa rencana kita hari ini nih? Rencananya sih pada hari ini saya ingin menyampaikan permasalahan yang saya alami di sekolah ini, Bu. Minta diskusi dengan ibu mungkin. Nah, berarti ada permasalahan ya Pak Amir ya. Baiklah, karena waktu kita tidak terlalu lama nih Pak Amir. Sekarang langsung saja, ada permasalahan apa Pak Amir? Iya ini Bu, akhir-akhir ini saya melihat anak-anak Bu dalam pembelajaran di kelas ketika saya mengajar itu mereka kurang motivasi dan kurang berminat Bu ketika di pembelajaran saya Bu. Nah itu yang Kurang, saya alami ketika akhir ini Bu. baiklah, berarti kurang motivasi dan kurang berminat ya Pak Amir ya. Iya. Seperti kurang motivasinya seperti apa yang Pak Amir lihat? Baik Ibu, selama ini saya lihat si anak-anak ketika saya mengajar, mereka ada yang uring-uringan, kemudian mereka malas untuk beradaptasi dengan teman. Kemudian ketika saya tanya juga mereka kadang diam Bu, sepertinya mereka kurang memperhatikan sih ketika saya memberikan penjelasan itu Bu di kelas. Baiklah, berarti Pak Amir ini permasalahan motivasi anak ya. Iya Kalau Bu, dari skala 1 sampai 10 nih, sesuai yang Pak Amir harapkan nih, misalkan di angka 10 angka yang paling tinggi. iya Anak Bu. sekarang di kelas Pak Amir ini ada di skala berapa Pak Amir? Untuk ini saat ini mungkin masih di skalanya skala 5 baru ini Bu saya lihat di kelas ini. Ya, Skala karena 5 ya, skala anak-anaknya ya banyak yang masih kurang aktif lah ketika pembelajaran Bu. skala 5 masih kurang aktif ya Pak Amir ya. Iya Bu. Kalau dari skala 1 sampai 10, apabila Pak Amir nih inginkan mencapai tujuannya, tapi kalau angka 10 mungkin terlalu tinggi ya Pak Amir ya. Jadi Iya nih Bu. paling tidak lebih dari angka 5, di angka berapa nih yang Pak Amir inginkan anak-anak sekarang nih beradanya di skala 1 sampai 10? Ya, saya berharap sih Bu ya ketika pembelajaran ke depannya sih anak-anak ini kalau dari skala 1 sampai 10 ya paling tidak akan dari 5 ini naik ke 8 Bu rencana ke depan sih. Mudah-mudahan Angka bisa 8 ya. terlaksana itu Bu. Iya Bu. Angka 8 itu seperti apa yang Pak Amir harapkan? Ya kalau 8 nih Bu ya saya berharap sih anak-anak ketika saya mengajar itu mereka bisa ikut serta aktif Bu ketika diberikan instruksi kemudian yang sudah saya rencanakan bisa mengikuti alur yang sudah saya buat di dalam rencana pembelajaran. Nah itu ke depannya sih saya berharap mereka bisa dengan kelompoknya bisa ikut serta aktif. Kemudian ketika dengan saya mereka juga aktif ketika ditanya, bertanya itu yang harapan saya ke depan sih seperti itu. Nah, apakah ada solusinya nih atau rencana Pak Amir untuk mencapai angka 8 tersebut seperti yang Pak Amir sebut tadi? Solusi Bu ya untuk Atau mencapai strategi? strategi itu ya ada sih Bu rencana rencana saya ke depan tapi ini sudah coba saya terapkan sih akhir-akhir ini dalam 1 minggu ini kemarin saya coba mereka untuk belajar saya ajak kadang mereka keluar kelas Bu. Kemudian selain itu saya juga putarkan mereka video-video pembelajaran yang mungkin menarik bagi mereka itu Bu. Karena selama ini ya pelajaran saya ini karena bahasa Indonesia Bu ya jamnya ya kebetulan letaknya ya di jam-jam terakhir Bu ya. Ya tahu kalau anak-anak jam-jam terakhir ini ya rata-rata mereka ya mungkin dalam keadaan mengantuk gitu Bu juga salah satu kendala juga yang mungkin membuat mereka kurang bersemangat itu Bu. Jadi Pak Amir coba dengan video ya Pak Amir ya. Iya video kemudian saya ajak mereka juga belajar di luar kelas Bu itu dalam akhir-akhir ini saya Hasilnya. lakukan. Bagaimana hasilnya? Kalau dari hasil sih Bu ya di seminggu terakhir ini saya lihat
ketika saya ajak mereka keluar kelas, mereka sih senang Bu ketika belajar di luar kelas ya. Mereka saya berikan kelompok, mereka aktif ada yang di bawah pohon, mereka belajar ada yang di gazebo, ada yang di tempat-tempat yang teduh ya. Saya lihat mereka bisa sih bekerja sama mungkin. Itu yang saya lihat ketika belajar di luar kelas. Kemudian ketika saya juga putarkan video tentang pembelajaran yang menarik, ya saya lihat mereka juga juga senang kayaknya Bu. Hore kata mereka kan kita nonton video lagi ya kan. Padahal kan sebenarnya dalam video itu juga kita sampaikan materi kita sih kita kaitkan dengan apa yang akan kita pelajari itu Bu. Berarti anak-anak ini di kelas Pak Amir nih suka pembelajaran yang berbeda ya, yang baru. Seperti Iya itu memutar mungkin video dia. dan Iya juga pembelajaran di luar kelas. Apakah ada iya Bu. rencana lain lagi Pak Amir untuk memecahkan solusi atau ada rencana yang lain yang mungkin bisa Dan meningkatkan motivasi anak? Untuk rencana ke depan sih Bu, selain itu ya tentunya nanti saya coba untuk berkolaborasi nanti dengan guru-guru yang lain lah. Ya mungkin apa sih yang pendapat mereka, mungkin apa pengalaman mereka yang sudah mereka alami, caranya seperti apa, mungkin nanti saya akan berdiskusi dengan teman-teman di sekolah Bu Berarti juga. mau berdiskusi dengan teman-teman di sekolah nih ya Pak Amir ya. Mau mengajak Iya Bu, berkolaborasi. Kapan nih Pak Amir mau ya Bu. berkolaborasinya? Kalau untuk rencana waktunya sih Bu, kemungkinan awal semester 2 Bu, karena ini kan sudah masuk ke semester 1 di akhir Bu ya, dan besok anak-anak juga akan melaksanakan penilaian akhir semester, mungkin tidak sempat kalau untuk semester ini. Nanti semester kedua akan coba saya untuk diskusi juga dengan teman-teman dan menyampaikan apa rencana saya ke depan sih untuk itu Bu. Berarti Pak Amir mau mencoba melaksanakannya pada awal semester baru ya Pak Amir ya. Iya Bu. Dimulai dengan berkolaborasi dengan guru yang lain ya Pak Amir ya. Iya Bu. Alhamdulillah berarti Pak Amir sudah mendapatkan pemecahan masalahnya nih. Anak-anak juga udah mulai bisa melaksanakan pembelajaran dengan belajar di luar kelas, dengan video, dan Pak Amir akan mencoba dengan berkolaborasi dan orang tua ya Pak Amir ya. Iya, dengan orang tua mungkin nanti juga kan karena juga ada kan di grup-grup itu kan untuk orang tua nanti bisa disampaikan memotivasi mereka juga dari rumah dengan orang tua mereka, kemudian dengan kepala sekolah juga nanti dengan guru-guru yang lain juga minta dimotivasi dengan mereka. Alhamdulillah nih. Karena waktu kita udah mau habis nih Pak Amir, bagaimana nih coaching kita hari ini nih menurut Pak Amir? Baik Bu Winda, setelah saya berdiskusi dengan Ibu tadi, saya merasa lega sudah Bu ya, saya merasa ada permasalahan ini yang mungkin ada jalannya sudah ke depan, tinggal nanti aksi ke depan yang mungkin akan saya persiapkan Bu agar aksi saya itu bisa terlaksana dengan baik Bu. Saya tunggu nih Pak Amir pada pertemuan berikutnya nih, semester 2 ya Pak Amir ya. Iya Bu Mau Winda, lihat hasilnya bagaimana Pak Amir nanti melaksanakan pembelajaran dengan metode atau cara strategi yang baru tersebut. iya Baiklah Ibu Pak Winda. Amir, terima kasih ya Pak Amir karena waktunya I- udah habis dan juga Pak Amir silakan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Terima kasih Pak Amir. Iya, Sampai terima kasih bertemu Ibu Winda. kapan-kapan. Iya Bu, Udah nyampe berapa minggu lagi ya Pak Amir ya? 2 atau iya tiga Bu ya, minggu lagi. iya. Baiklah, karena udah selesai, kita kembalikan kepada observer kita, kepada Bu Betia, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Winda, Pak Amir. Jadi memang dari kegiatan coaching kali ini sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Saya melihat bahwa coach mampu menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, eksplorasi terhadap masalah-masalah yang sudah dialami oleh coachee. Kemudian sudah mendapatkan atau menggambarkan penjelasan dan harapan yang akan, yang dimiliki. Kemudian dapat menemukan solusi serta menyusun rencana aksi yang akan dilakukan. Kegiatan coaching kali ini sudah sangat baik sekali. Semoga Pak Amir dan mendapatkan atau segera menyelesaikan permasalahan dengan solusi yang telah diambil pada kegiatan coaching kali ini. Ya, baik, terima kasih Pak Amir, Pak Bu Winda telah memberikan saya kesempatan untuk mengamati kegiatan coaching kali ini. Saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Amir? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bu Bagaimana Betia juga? gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Baiklah, karena hari ini kita sudah mempersiapkan untuk coaching kepada Pak Amir sebagai coach, ya. Iya Bu Bu. Betia juga sebagai coachingnya. Yang saya akan tanyakan pertama kali nih, Pak Amir, apakah sudah mempersiapkan untuk Eh, coaching? Baik Bu Winda, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nantinya akan saya sampaikan kepada Ibu Betia, yang mana sudah saya sesuaikan dengan alur tirta Bu. Baiklah, berarti sudah dipersiapkan sesuai alur tirta ya Bapak ya. Iya Bu Dan Winda. Ibu Betia langsung saja ya untuk coaching kali ini kepada Pak Amir sebagai coach dan Bu Betia sebagai coachee, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Winda. Selamat pagi Bu Betia. Selamat pagi Pak Amir. Ya, alhamdulillah sehat Bu ya. Alhamdulillah sehat Bapak. Baik Bu, pada hari ini kita ada kegiatan Bu ya untuk coaching, yang mana kemarin Ibu ingin menyampaikan permasalahan yang saat ini Ibu hadapi. Kalau boleh tahu permasalahannya apa Bu ya? Ya begini Bapak, di sekolah saya itu kan sekolah pendidikan khusus. Jadi memang peserta didiknya itu beragam. Ada yang autis, ada yang tunarungu. Nah, kelas saya ini sering-sering itu datang terlambat Bapak peserta didiknya. Saya bingung gimana harus menerapkan aturan, tapi berhadapan dengan peserta didik berkebutuhan khusus begitu. Saya bingung harus bagaimana gitu Pak. Tapi kalau misalnya dibiarkan juga nanti mereka tidak belajar tentang konsisten dan disiplin gitu. Gimana ya Bapak baiknya? Baik Ibu Betia, tadi Ibu permasalahannya tentang anak Bu ya, yang sering terlambat masuk ya karena mereka memiliki kebutuhan khusus Bu ya. Mungkin ya di sini setiap hari Ibu menemui anaknya seperti itu ya, pastinya Ibu merasakan ya bagaimana menjadi seorang guru yang menghadapi mereka yang luar biasa. Baik, selama ini mungkin menurut Ibu mereka itu seperti apa sih kalau harapan Ibu ke depannya? Ya harapan saya walaupun mereka itu berkebutuhan khusus, tapi setidaknya bisa mengikuti atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi kalau misalnya harus datang jam 7, ya datang jam 7. Dan dengan dengan keinginan sendiri begitu. Tanpa ada misalnya bad mood dan lain sebagainya, begitu Pak harapan saya sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Baik ya Bu ya. Berarti Ibu sudah ada harapan ke depan Bu ya. Berarti Ibu sudah merencanakan pastinya untuk ke depannya seperti apa harapan Ibu ya. Ibu berharap tadi anak-anak Ibu itu semuanya bisa mengikuti kesepakatan yang sudah ada Bu ya. Nah baik, tentang kesepakatan tadi Bu ya mungkin yang Ibu sampaikan. Selama ini apakah Ibu sudah ada membuat kesepakatan kelas mungkin dengan anak-anak Ibu di sekolah Ibu yang memiliki kekhususan ini Bu? Iya. Kalau sama mereka sih saya sudah bikin kesepakatan. Tapi yang namanya anak-anak berkebutuhan khusus Pak Amir, ada yang hari ini dibilangi besok lupa, ada yang memang untuk misalnya autisme itu konsistensi juga harus membelajarkan butuh proses. Ada juga yang karena mungkin kesehatannya itu nggak stabil, jadi kadang-kadang pagi harus datang terlambat atau mengalami tantrum gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Dan memang biasanya saya bikin kesepakatannya itu sama orang tua juga karena gimana-gimana orang tua atau pendamping itu yang bisa membantu saya untuk mewujudkan keharapan tersebut. Begitu Pak Amir. Pak Amir.
Iya, Bu Winda, sepertinya Pak Amir mengalami kendala koneksi. Jadi Kenapa, Bu? Pak Amir sepertinya mengalami kendala koneksi. Jadi sebaiknya saya tunggu dulu begitu ya. Ya. Lanjut Yang dulu. penting, oke, udah. Iya, Pak Amir sepertinya tadi mengalami kendala koneksi ya Bapak. Ya koneksi Bu, Iya, kayaknya hilang tadi nggak apa-apa. tengah jalan. Tapi harapan saya, apakah Bapak tadi sempat mendengar harapan saya? Tidak mendengar tadi Bu, sampai di situ hilang. Iya, baik, kalau saya sih memang lebih pengennya itu kerjasama dengan orang tua. Jadi gimana karena untuk anak berkebutuhan khusus itu yang paling berperan banyak itu adalah pendamping atau orang tua ketika mengantarkan anak sampai di sekolah gitu. Sinyal beliau itu. Bentar ulun ganti. Oh iya. Kalau Tunggu Pak Amir bentar Bu, ya ulun ganti. pakai handphone aja nggak apa-apa. Recording in progress. Ya Bu Betty ya, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa ada harapan-harapan Ibu ke depan tadi untuk bekerja sama dengan orang tua Bu ya, kemudian bekerja sama juga dengan mungkin apa yang mendampingi mereka setiap hari ke sekolah. Nah sejauh ini menurut Ibu yang Ibu lakukan itu apakah sudah efektif Bu yang Ibu lakukan di sekolah itu? Iya, untuk sebagian case, untuk sebagian peserta didik itu efektif, Pak. Tapi kalau untuk sebagian lagi, itu saya rasa kurang efektif karena memang peserta didiknya itu mengalami tantrum dan lain sebagainya begitu. Ya Bu, sejauh ini apakah ada hambatan yang Ibu alami ketika Ibu melakukan kegiatan pembelajaran dengan melaksanakan kerjasama dengan orang tua tadi? Apakah hambatan-hambatan yang Ibu alami selama ini ada? Ya, hambatannya adalah keadaan orang tua yang memang orang tua atau pendamping mereka yang waktu untuk ngantar sekolah yang memang berbeda-beda. Ada yang orang tua itu bersamaan dengan masuk kerja yang jam 9, ada yang memang mereka itu terlalu sayang dengan putra-putri atau yang didampingi sehingga lebih terkesan menuruti mau masuk jam berapa begitu. Mungkin hambatannya adalah perasaan-perasaan kasih sayang dan sebagainya seperti itu, Pak Amir. Baik, menurut Ibu, solusinya mungkin ada Bu untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut. Ya, Solusi ke depan. solusi kedepannya mungkin saya lebih intens untuk mengingatkan dan mungkin solusinya adalah memberikan fleksibilitas waktu untuk membelajarkan bagaimana disiplin agar mereka itu bisa sesuai dengan harapan saya begitu. Karena mungkin yang dibutuhkan waktu yang lebih fleksibel dalam rangka membelajarkan disiplin tersebut, Bapak. Baik, berarti Ibu sudah ada ya nanti bayangan untuk ke depan apa yang akan Ibu lakukan, kemudian hambatan-hambatan juga sudah Ibu sampaikan, kemudian solusinya Ibu juga sudah menemukan solusi ke depan ya. Nah, baik berkaitan dengan solusi yang sudah Ibu sampaikan tadi, mungkin rencana ke depan nih, strategi yang akan Ibu lakukan ini, apakah bisa memberikan dampak yang baik nanti untuk ke depan, Bu? Iya, rencananya sih memang selain memperkuat kerjasama tersebut, saya juga akan memberikan stimulus pada peserta didik. Jadi kalau misalnya mereka sudah melaksanakan disiplin, saya akan memberikan
reward gitu ya, dan mungkin bukan punishment tapi setidaknya memberikan pemahaman pada mereka, oh bahwa kalau datang terlambat itu salah begitu. Oh iya. Dan kemudian itu saya harapkan dapat memberi dampak positif. Mereka dapat menyimak pembelajaran secara maksimal, memahami apa yang sudah saya sampaikan di dalam pembelajaran tersebut. Karena datang ke sekolah dengan tidak tergesa-gesa atau dalam keadaan marah atau dalam keadaan terlambat. Begitu Pak Amir. Oh iya, baik. Tentang rencana Ibu tadi ya pastinya Ibu ke depan punya komitmen, Bu ya. Nah, komitmen Ibu ke depan seperti apa sih untuk melaksanakan kegiatan itu nanti untuk ke depannya? Ya, komitmen saya mungkin yaitu memberikan fleksibilitas waktu kepada peserta didik dan orang tua dan pendampingnya untuk memahami bahwa pentingnya disiplin dalam sebuah pembelajaran, dalam sebuah proses pendidikan. Begitu Pak Oh Amir. iya. Baik, tentang komitmen Ibu ya tentunya Bu ya di sekolah ada pihak-pihak yang mungkin akan ikut andil untuk membantu Ibu. Mungkin siapa saja nanti yang bisa ikut berperan dalam melaksanakan kegiatan Ibu ini agar bisa terlaksana dengan baik. Ya, kepala sekolah, rekan sejawat, dan tentu saja yang paling penting adalah pendamping dan orang tua yang ikut membersamai peserta didik ketika akan masuk ke sekolah. Begitu Pak Amir. Ya, baik ya Ibu. Sangat bagus ya dari penjelasan dari Ibu, dari yang sudah Ibu sampaikan. Sebenarnya Ibu sudah punya satu kekuatan, Bu ya. Sudah punya satu rencana yang sangat bagus menurut saya. Dan itu menurut saya sudah solusi yang Ibu rencanakan ke depan, strategi yang Ibu rencanakan itu sudah bagus untuk dilaksanakan untuk ke depannya. Dan mudah-mudahan kegiatan ke depannya bisa terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan juga Ibu tadi bisa bekerja sama dengan baik dengan orang tua, kemudian dengan pendamping dan pihak-pihak lainnya. Nah, mungkin Ibu untuk hari ini saya cukupkan di sini dulu. Mungkin akan saya tunggu nanti informasi atau kabar baiknya beberapa bulan ke depan nanti untuk hasil yang Ibu hasilkan nanti untuk kegiatan itu. Iya. Terima kasih Bu Betty ya. Terima kasih Pak Amir, terima kasih atas kegiatan coaching kali ini sehingga saya bisa menemukan solusi, menemukan memperkirakan dampak positif ketika harapan saya tercapai. Terima kasih Pak Amir sekali lagi. Ya, terima kasih Bu Betty juga. Sekian Bu Winda, ternyata kegiatan coaching hari ini begitu dan saya memperoleh banyak manfaat dari kegiatan coaching hari ini Bu Winda. Ya Bu Winda, persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Pak Amir selaku coach, juga kepada Bu Betia juga selaku coachnya juga. Apa yang saya amati kali ini, coach sudah benar-benar baik yang menyampaikan pembuka, memberikan pertanyaan pemantik, dan juga coach mampu mengeksplorasi coach untuk memberikan respon dengan lancar, serta menggali potensi dan alternatif solusi berasal dari coachnya sendiri. Coach juga aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Coach juga mengarahkan coach untuk membangun komitmen yang secara mandiri berbasis tirta. Ya, terima kasih kepada Bapak Amir. Semoga ini bermanfaat untuk Ibu Betia dan Pak Amir juga. Bu Betia mendapatkan pemecahan masalahnya yang digali dari Bu Betia sendiri dan Pak Amir sudah melakukan coaching dengan baik sekali. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Iya, terima kasih juga Bu Winda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.